Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan kelima di e-learning. Oke. Pada pertemuan kelima, mata kuliah psikologi industri, kita akan bahas stres kerja. Apa itu stres? Stres merupakan kondisi dinamis, suatu kondisi dinamis di mana individu dihadapkan dengan adanya suatu peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan keinginan individu di mana hasilnya dianggap baik, pasti, dan penting. Oke, di sini kita bisa lihat ada stres dan stresor. Stresor ini adalah pembangkit stres, ya. Pembangkit stres bisa dari faktor intrinsik dalam pekerjaan, peran individu dalam organisasi, pengembangan karir, hubungan dalam pekerjaan dari individu itu sendiri dengan orang lain, struktur dan iklim organisasi, tuntutan dari luar organisasi, dan ciri-ciri individu itu sendiri bisa menimbulkan stres. 7 rangkaian ini merupakan sumber stres atau pembangkit stres. Bagaimana mengelolanya? Mengelolanya bisa dengan kerekayasaan organisasi, kerekayasaan kepribadian, teknik penenangan pikiran, dan teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Oke, kita bisa lihat di sini ada gejala-gejala stres dari faktor fisiologis, psikologi, dan sikap. Ya, fisiologis bisa dilihat ditandai dengan adanya gejala lelah, mudah lelah, pusing, gangguan pencernaan. Faktor psikologisnya itu sendiri jadi mudah cemas, sulit tidur, napas rengah-rengah, dengan bisa terlihat dari sikap yang keras kepala, mudah marah, tidak puas terhadap apa yang dicapai. Itu salah satu dari gejala stres dari faktor fisiologis, faktor psikologi, faktor sikap. Oke, sumber stres itu sendiri merupakan suatu kondisi atau situasi atau peristiwa, ya, yang dapat menyebabkan stres. Pada dasarnya sumber stres merupakan hasil interaksi dan transaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Dua faktor sumber stres yang bisa kita lihat dalam pekerjaan adalah faktor pekerjaan itu sendiri dan faktor di luar pekerjaan. Faktor pekerjaan itu sendiri ada faktor intrinsik dalam pekerjaan, pengembangan karir, hubungan dalam pekerjaan, dan struktur iklim organisasi. Sementara faktor dari tuntutan di luar organisasi ada perubahan struktur kehidupan individu itu sendiri, dukungan sosial dari individu, tuntutan kehidupan keluarga dan pribadi, tenaga kerja atau individu itu sendiri. Selanjutnya, dari sisi ciri-ciri individunya, sumber stres bisa dari kepribadian, kecakapan, nilai, dan kebutuhan. Nilai dan kebutuhan ini adanya proses internalisasi yang dibutuhkan organisasi dari setiap karyawan. Ya, itu pastinya berbeda, tapi proses internalisasi ini perbedaannya itu juga bisa menimbulkan atau bisa menjadi salah satu sumber stres. Oke, kita bisa lihat di sini ada tuntutan dan sumber daya. Perlu diketahui dulu perbedaannya. Tuntutan merupakan tanggung jawab, tekanan, kewajiban, dan bahkan ketidakpastian individu yang dihadapi di tempat kerja. Sementara sumber daya hal-hal yang ada dalam kontrol individu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tuntutan. Nah, di sini manajemen stres atau mengelola stres dari sisi kerekayasaan organisasi. Dari sisi kerekayasaan organisasi, kenapa disebut rekayasa organisasi? Artinya, organisasi tersebut perlu memperbaiki proses pengelolaannya. Dari sasaran berdasarkan kerja, work by objective, berdasarkan manajemen waktu, analisis waktu, strategi untuk mengorganisasi, strategi untuk follow up. Nah, ini semua adalah salah satu untuk mengelola stres yang ada di tempat kerja. Ada 4 poin ya. Sasaran berdasarkan kerja, menetapkan sasaran realistis bagi satuan kerja yang dapat dicapai dalam waktu yang dimiliki, merancang perangkat perencanaan, tindakan, atau metode agar dapat mencapai sasaran, menciptakan strategi agar dapat mengukur keberhasilan. Pada akhirnya,
Pada akhir waktu yang sudah ditentukan mengukur keberhasilan mencapai sasaran-sasarannya. Ini semua dilakukan untuk mengelola stres yang ada dalam organisasi. Kemudian bagaimana pengelolaan untuk mengelola dari sisi kepribadiannya, rekayasa kepribadian si setiap tenaga kerja bisa dengan cara pengembangan diri dari tenaga kerja itu sendiri. Caranya yang dilakukan dengan program pelatihan keterampilan, pembentukan team building, memberikan penyuluhan jabatan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan tenaga kerja itu sendiri, serta kesesuaian terhadap berbagai macam pekerjaan dengan model atau ciri dari individu itu sendiri. Baik, ini ada manajemen atau budidaya stres. Ada positif negatif. Perlu diketahui, stres tidak hanya sifatnya negatif, tapi juga bisa positif. Stres yang positif itu disebut eustress. Stres yang negatif itu disebut distress. Biasanya, stres yang negatif itu selalu merasa sedih, takut, resah, emosional, sebal, susah, pokoknya yang negatif. Sementara, stres yang positif itu siaga terhadap tantangan, risiko, baik aspek ekonomi, status sosial, gitu. Jadi stres ada dua, eustress dan distress. Stres positif dan stres negatif. Jika stres itu sudah mengarah ke negatif, tugasnya adalah bagaimana mengelola supaya lebih ke arah positif. Oke, bagaimana bisa mengelola itu? Kenali diri sendiri, kenali kondisi diri ini saat ini seperti apa, tempa diri untuk melakukan pelatihan mengelola stres dan berpikir positif. Oke, mengelola stres dengan teknik penenangan pikiran bisa pendekatan individual, meditasi, dan teknik-teknik relaksasi. Sampai di sini penjelasan mengenai stres kerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.